Oke, baik semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu. Halo semuanya ya. Halo, halo. Ketemu lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Baik, Bapak Ibu. Senang sekali ya kita setiap hari Kamis nih kita selalu belajar mengenai manfaat flavanol. Nah, kemarin Bapak Ibu yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya dan sudah menyempatkan waktunya untuk mampir ke kantor kami di hari Selasa, kita sudah membahas mengenai manfaat dari kehebatan kokoa ya, supaya Bapak Ibu bisa lebih tahu nih, apa sih bedanya coklat dengan kokoa flavanol ya. Jadi nggak bisa disamakan ya, apalagi manfaatnya itu udah jelas jauh berbeda ya. Kayak bumi sama langit ya Bapak Ibu ya. Oke, baik teman-teman semua, karena di sini kita pertemuannya online, jadi Bapak Ibu tidak hanya Jakarta saja, tapi seluruh dunia, seluruh Indonesia bisa belajar bersama ya. Oke, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya nanti mengenai kokoa flavanol ini di kolom chat, dan saya akan menutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir. Kita panggilkan pembicara kita yang luar biasa, Dr. Winda. Halo. Halo dok, oke dok, tema kita malam hari ini adalah mengenai manfaat dari kokoa flavanol ya untuk kesehatan secara menyeluruh ya dok ya, biar orang Ya, nggak pada bingung nih, apa sih bedanya? Emang kokoa sama coklat itu sama ya? Emang kokoa dengan coklat bubuk yang di Alfamart sama ya? Oke, untuk lebih jelasnya nanti dokter kita akan langsung menjelaskan. Baik dok, saya share materinya ya dok ya. oke. Oke, sudah muncul ya dok? Ya, Oke, baik. Kalau begitu saya persilahkan pembicara kita, Dokter Winda, silahkan untuk menyampaikan materinya. Silahkan dok. thank you, Di. Selamat malam, semangat pagi kepada teman-teman semua, teman-temanku tersayang, teman-teman FHI dari Sabang sampai Merauke, mana tahu juga ada yang di luar negeri ya. Gimana kabarnya hari ini? Saya sih yakin teman-teman sehat-sehat. Kalaupun ada yang mungkin agak-agak kurang sehat, semoga cepat sehat lagi, iya kan? Dan mungkin nih sekarang teman-teman udah pada di rumah atau bahkan mungkin masih ada yang di jalan hati-hati ya. Sambil nyetir mungkin, sambil kita ngobrol-ngobrol tentang kesehatan ya. Kita hari ini saya mau bahasnya tuh lebih kepada manfaat kesehatan dari kokoa ya. Lebih kepada kokoanya karena mungkin belakangan ini kan kita sering bahas lebih ke penyakit gitu kan. Nah, saya lagi pengen bahas nih kali ini yang sehat-sehat deh gitu ya. Yang sehat-sehat. Apalagi kita mau bahas lebih kepada fokus kepada kehebatan produk kita ini. Jadi supaya teman-teman tuh tidak berpikirnya hanya flavanol itu, kokoa itu ternyata manfaatnya bisa banyak banget ya gitu ya, nggak cuman yang itu aja. Oke, kita bahas ya, yuk, slide. Nah, kalau soal sehat saya yakin banget kita semua pasti pengen sehat, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita sehat kita bisa kerja, kita bisa jalan-jalan, kita bisa bebas melakukan banyak aktivitas ya. Apalagi kalau umpamanya makin tua lagi kita kan. Kalau mungkin kalau seandainya kita yang masih muda-muda sehat itu lebih cenderung ya buat kita biar bisa tetap beraktivitas yang banyak gitu kan, karena kan kita butuh kerja, kita mungkin butuh bersosialisasi juga. Tapi gimana nih kalau umpamanya kita yang sudah lansia, sudah pensiun, udah nggak kerja, apakah boleh jadi sakit-sakitan? Enggak dong, pengennya juga tetap sehat karena walaupun sudah pensiun kan tetap pengen bergaul, ya enggak, ya kan? Nah, makanya kenapa penting banget untuk kita menjaga kesehatan, apalagi pengennya tuh sampai tua tuh tetap sehat terus. Nah, makanya biasanya kalau umpamanya kita pengen sehat, selalu disaraninnya banyakin makan buah, banyakin makan sayur. Pasti gitu deh yang dibilang, banyakin makan yang sehat-sehat. Kenapa? Itu nggak semata jargon loh. Jadi itu memang benar karena sudah banyak banget bukti-bukti epidemiologi yang mendukung konsep bahwa kalau pola makan kita tinggi buah dan sayuran, itu bisa meningkatkan kesehatan kita dan juga mencegah timbulnya penyakit, terutama penyakit-penyakit degeneratif ya, seperti penyakit kardiovaskular, kanker, dan juga penyakit neurodegeneratif tertentu.
Dan bahkan teman-teman, data epidemiologi itu telah menghubungkan manfaat kesehatan ini setidaknya sebagian itu pada kandungan flavonoid tertentu di dalam buah dan sayur tersebut. Slide. Nah, apa sih flavonoid itu? Jadi, flavonoid ini adalah suatu kelompok senyawa polifenol yang biasanya tuh kita temukan baik di buah, sayur ya, tapi ada juga di teh, red wine, dan juga ada juga di coklat. Nah, lucunya ya, uniknya, ternyata kokoa dan produk coklat itu ternyata memiliki kadar flavonoid yang tertinggi dibandingkan sumber makanan lain. Itu proporsinya, itu komposisinya itu bisa lebih dari 10% kandungan dari bubuk kokoa itu mengandung flavonoid. Tinggi banget ya. Slide. Nah, kalau soal kokoa sendiri mungkin sebenarnya dari zaman dulu itu kita sudah familiar dengan coklat ya. Tapi dia image-nya itu lebih kepada makanan lezat gitu ya, makanan yang enak. Dan ini tuh bisa dibilang cukup langka ya, apalagi zaman dulu ya. Kokoa ini bukan apa namanya produk yang mudah ditemukan di mana saja zaman dulu kala, apalagi rasanya enak. Jadi justru yang bisa konsumsi ini tuh biasanya hanya kalangan tertentu. Makanya dikatakan kokoa ini food of gods ya, makanan para dewa. Karena biasanya yang bisa konsumsi ini cuman raja-raja atau para bangsawan aja yang bisa konsumsi ini. Kita yang rakyat biasa ini ya tidak boleh zaman dulu ya untuk konsumsi ini. Jangankan tidak boleh, tidak mampu bahkan untuk membeli kokoa. Nah, cuman baru belakangan inilah kokoa itu ternyata dikenal juga punya efek yang menyehatkan karena dia merupakan sumber fitokimia yang signifikan. Nah, jadi kokoa ini ternyata salah satu sumber flavonoid prosianidin, katekin, dan juga epikatekin yang tertinggi. Slide. Slide lagi. Nah, kalau soal makan coklat, mungkin kita semua di sini udah pernah lah ya makan coklat. Tapi seberapa sering sih kita makan coklat? Seberapa banyak kita makan coklat? Biasanya kalau yang saya sering dengar selama ini, mungkin malah para ibu-ibu ya, justru sering ngelarang anaknya untuk konsumsi coklat. Kenapa? Nanti sakit gigi, nanti diabetes dan segala macamnya. Iya kan? Nah, makanya kita kalau di Indonesia konsumsi coklat itu bukan suatu tradisi ya, bahkan kita di Indonesia aja mungkin sampai sekarang konsumsi coklat itu cenderung masih suatu kemewahan juga gitu ya, karena ya itu kita nggak sering-sering konsumsinya, ya kan? Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau di luar negeri itu tuh konsumsi coklat itu udah kayak tradisi gitu ya, dan seperti kebiasaan, seperti kita minum kopi setiap pagi atau seperti kita ngeteh tiap hari gitu ya, minum susu. Di luar negeri, konsumsi coklat itu juga tinggi ya. Seperti contohnya kalau di Amerika, itu mereka konsumsi coklat itu bisa per orangnya sebanyak 5,5 kilogram per tahun per orang. Banyak banget kan? Apalagi di Eropa. Makanya Eropa ini terkenal banget dengan negara coklat ya. Oleh-oleh kalau ada yang dari Eropa pasti oleh-olehnya ada coklatnya deh. Kenapa? Karena orang di Eropa sana itu mereka konsumsi coklat tuh bisa lebih dari 10 kilo bahkan per tahun per orangnya. Gitu ya. Jadi sangat banyak sekali untuk mengkonsumsi coklat. Slide. Nah, tentunya mereka konsumsi coklat di sana itu karena sudah mulai merasakan manfaat kesehatan akan coklat gitu ya. Jadi konsumsi coklat itu tidak hanya sekedar buat fun atau buat pleasure atau buat senang-senang gitu ya, tapi memang ternyata dalam coklat itu ada manfaat kesehatannya. Contohnya flavonoid dalam kokoa, terutama katekin dan epikatekin, itu dia terdapat pada molekul yang panjang, di mana biasanya kalau dari sumber-sumber katekin yang lain itu biasanya katekinnya itu pada molekul yang pendek. Karena di pada molekul yang panjang, ini akan membuat dia punya cabang-cabang tangannya lebih banyak. Di mana fungsinya katekin tersebut adalah untuk mengikat radikal bebas maupun logam berat. Semakin banyak tangannya dalam satu molekul, maka akan semakin banyak radikal bebas dan juga logam berat yang bisa
diikat, sehingga inilah yang akan membuat dia jadi lebih apa namanya ya, lebih efektif gitu ya, lebih efektif dan lebih poten dalam perannya sebagai antioksidan. Slide. Nah, cuman masalahnya flavanol dalam kakao ini tuh agak-agak tricky karena biasanya kan yang kita konsumsi kan bukan dari biji kakaonya ya, tapi sudah diolah. Nah, proses pengolahan kokoa itu cenderung malah menghancurkan sekitar 60% dari total flavonoid. Jadi itu bisa 60%-nya hilang sehingga sisanya itu tinggal 40% aja. Ya, tadi kan awalnya kan dari 10% nih kandungan flavonoid di dalam kakao. Nah, dari 10% tersebut 60%-nya hilang sehingga tersisa hanya tinggal 40% aja. Nah, ini pun masih belum lagi nanti kalau diolah. Kenapa kok bisa hilang? Karena biasanya teman-teman, kalau mungkin teman-teman yang familiar ya dalam proses pengolahan kokoa, itu kan dari biji kakao sampai jadi bubuk kokoa, itu mengalami proses tahap fermentasi dan juga proses pemanasan. Nah, proses inilah yang cenderung malah bisa mengurangi kadar polifenol di dalam kokoa. Nah, belum lagi tadi itu dia, ya. Ini masih belum yang ending produk yang kita konsumsi. Biasanya yang kita konsumsi itu sudah dalam bentuk coklat batang, ya. Jadi kadar kandungan bubuk kokoanya sendiri juga sudah nggak 100% lagi, ya. Udah dicampur dengan gula, susu ataupun creamer. Ya, contoh mungkin kalau umpamanya kita konsumsi milk coklat, itu kadar kokoanya tuh cuma 7-35%. Kalau kita konsumsi yang dark coklat mungkin lebih tinggi, 30-80%. Tapi itu pun sudah menurun gitu ya. Belum lagi proses pembuatan coklat batang ini pun itu akan dimasak lagi, akan melalui proses pemanasan, akan dimasak lagi. Ini juga akan semakin menghilangkan lagi kadar flavanolnya. Itulah mengapa bahkan pada coklat batang itu kadar flavanol itu sudah sangat sedikit atau bahkan mungkin sudah tidak ada, seperti contohnya pada white coklat, karena white coklat itu bahkan tidak ada kandungan kokoanya ya, makanya otomatis dia tidak mengandung flavonoid. Slide. Nah, tentunya sebenarnya sudah ada banyak banget teman-teman penelitian-penelitian yang berhubungan dengan kokoa. Ini ada beberapa penelitian mengamati total polifenol pada makanan dan minuman dalam dietnya orang Amerika, termasuk salah satunya adalah coklat dan kokoa. Nah, ternyata dari hasil pengamatan tersebut, coklat dan kokoa itu merupakan salah satu yang memiliki kadar antioksidan yang tertinggi secara konsisten. Jadi pada saat dia dibandingkan dengan sumber polifenol lainnya, itu tetap kokoa yang lebih tinggi. Seperti contohnya, dibandingkan dengan tomat, itu kadar polifenolnya 20 kali lebih tinggi. Dibandingkan bawang putih, itu 2 kali lebih tinggi. Dan dibandingkan dengan anggur, itu bahkan lebih dari 3 kali lebih tinggi dibandingkan anggur tersebut untuk kadar polifenol dan kadar antioksidan dari kokoa. Slide. Nah, ini mungkin ada beberapa perbandingan ya, sumber-sumber katekin dan epikatekin ya, sumber-sumber flavanol lainnya. Itu dengan jumlah katekin dan epikatekinnya, itu tetap yang paling tinggi adalah kokoa. Slide. Nah, lalu ada juga penelitian yang menarik juga. Ternyata ada sejumlah penelitian yang melakukan intervensi pola makan, ya, baik pada manusia maupun pada hewan, di mana mereka diberikan makanan dan minuman yang kaya akan flavanol. Ternyata hasilnya itu dapat memberikan efek kardioprotektif yang sehubungan dengan fungsi vaskular dan juga reaktivitas trombosit. Nah, di sini yang ditemukan adalah terjadi perbaikan baik mulai dari fungsi dinding pembuluh darahnya, terus terjadi reduksi trombosit dan juga perbaikan pada tekanan darah, resistensi insulin dan juga kolesterol. Slide. Nah, kalau kita ngomongin polifenol ya, kalau tadi kan flavanol itu kan adalah bagian dari polifenol gitu ya. Polifenol itu sangat terkenal akan manfaatnya sebagai antioksidan. Mungkin kalau kita berpikir antioksidan itu terutama lebih kepada untuk mencegah kanker, ya kan? Tapi ternyata nggak cuma itu doang, teman-teman.
Antioksidan fenolik juga bisa menghambat yang namanya oksidasi kolesterol LDL. Di mana kolesterol LDL atau biasanya kita bilang kolesterol jahat, itulah yang berperan dalam pembentukan plak di pembuluh darah kita. Kalau kita ngomongin kolesterol LDL atau kolesterol jahat ini kan sebenarnya LDL itu tetap diperlukan juga oleh tubuh kita. Tapi kenapa sih kok dia sampai dikatakan jahat? Karena kolesterol LDL itu mudah untuk teroksidasi pada saat dia terpapar dengan radikal bebas. Kalau dia terpapar dengan radikal bebas, dia tuh akan teroksidasi dan sifatnya itu jadi lengket gitu ya. Kalau udah lengket, itu tuh dia bisa saling menempel dengan komponen darah yang lain atau saling menempel dengan antar kolesterol sehingga membuat bongkahan yang besar atau bahkan bisa menempel juga pada dinding pembuluh darah dan membentuk plak di pembuluh darah kita. Nah, jadi sebenarnya yang perlu kita cegah adalah bukan apa namanya, bukan semata-mata hanya kolesterol LDL kita nggak boleh tinggi ya, bukan itu. Tapi bagaimana supaya kolesterol LDL yang mengalir di dalam darah kita itu tidak teroksidasi. Nah, ternyata ekstra kokoa juga bisa mencegah oksidasi LDL. Dan riset menemukan bahwa kokoa itu bisa mempertahankan lemak itu tetap dalam bentuk droplet. Jadi tetap dalam bentuk kecil-kecil ya. Tapi ini pun akan tergantung kadar konsentrasinya. Semakin tinggi kadar kokoa polifenolnya, maka akan semakin tinggi kadar lemak yang bisa dipertahankan dalam bentuk droplet. Contohnya, mungkin kita teman-teman sering melihat ya umpamanya bule-bule gitu ya biasanya, atau mungkin kadang-kadang kita juga di sini ada beberapa lah ya, yang orang tuh kenapa kok makan steak, ya makan steak sering sekali dipasangkan itu dengan red wine. Nah itu bukan hanya semata-mata karena rasanya cocok gitu. Tapi ternyata teman-teman, red wine itu bisa menghambat oksidasi LDL sebesar 37 sampai 65%. Jadi sebenarnya red wine itu mereka gunakan juga adalah untuk mencegah oksidasi LDL yang dikandung dari si stick yang mereka makan. Nah, ternyata teman-teman, kokoa itu bahkan bisa lebih besar dibandingkan rekwan dalam menghambat oksidasi LDL, yaitu bisa sampai 75%. Dan ini bisa banget jadi solusi buat kita semua nih. Karena tentunya kan tidak semua dari kita bisa ataupun boleh mengkonsumsi red wine kan. Nah, buat kita yang nggak bisa konsumsi red wine, kita bisa nih konsumsi kokoa untuk mencegah oksidasi LDL supaya kalau kita mau makan steak, mau makan daging atau yang kolesterolnya tinggi itu bisa tetap aman. Bisa untuk membantu mencegah oksidasi LDL-nya. Slide. Nah, selain itu juga ada beberapa efek-efek yang lain yang berhubungan dengan kesehatan, seperti dalam mengontrol tekanan darah, dalam memperbaiki fungsi vaskular atau pembuluh darah, terus juga dalam menurunkan reaktivitas trombosit, terus juga mencegah atau menurunkan resistensi terhadap insulin, dan juga berperan sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan. Slide. Nah, jadi kalau kita bisa menyimpulkan, ekstra kokoa dan bubuk kokoa itu terbukti memiliki kapasitas antioksidan yang bahkan lebih besar dibandingkan dengan makanan kaya flavanol lainnya, seperti teh hijau, teh hitam, red wine, beri-berian, bawang putih, dan juga stroberi. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol, ada original, sweet, DTM liquid, Nutriflow, dan juga Flavanol Man. Slide. Nah, tadi kita sudah bahas ya, kalau flavanol itu kan bagian dari polifenol. Nah, sehingga dia punya fungsi utama adalah sebagai antioksidan. Tapi ternyata teman-teman tidak hanya itu aja. Kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Karena dalam jangka pendek, dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Tapi tentunya tadi juga sudah kita bahas, tidak bisa kita dapatkan manfaat ini dengan pengolahan kokoa yang konvensional karena biasanya itu cenderung menghancurkan kadar flavanolnya. Makanya ini dibutuhkan proses pengolahan kakao yang khusus supaya bisa dapat mempertahankan kadar flavanolnya tetap tinggi untuk kita konsumsi. Slide.
Nah, di sini produsen kita yaitu Barry Callebaut sudah menemukan metodenya dan sudah mereka beri paten namanya Acticoa. Nah, Acticoa ini itu merupakan bubuk kokoa hasil proses dari metode yang mereka temukan, di mana metode tersebut terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol yang alami dari kokoanya. Sehingga yang kita konsumsi itu kadar flavanolnya itu tinggi. Dan di sini Acticoa ini ialah yang sudah menjadi bahan baku semua lini produk FHI. Slide. Untuk studi klinis sendiri juga sudah banyak banget sebenarnya ya. Beberapa bahkan sudah dipatenkan. Ini ada salah satunya adalah untuk kesehatan kulit. Jadi ternyata ekstraksi kokoa itu bermanfaat untuk kesehatan kulit eh, tentunya utamanya adalah sebagai anti-aging. Ya, namanya anti-aging berarti dia untuk apa? Untuk memperbaiki struktur kulit, mengembalikan elastisitas kulit, mengurangi garis halus, dan juga meningkatkan kelembaban kulit. Slide. Lalu selain itu juga ada studi klinis juga yang berhubungan dengan prostat ya. Ternyata kokoa itu juga bisa digunakan untuk terapi masalah prostat termasuk menurunkan resiko kanker prostat. Slide. Lalu juga ada juga studi klinis yang untuk diet ya atau penurunan berat badan. Jadi kokofavanol itu juga bisa membantu untuk menurunkan berat badan dengan cara meregulasi ekspresinya dalam memetabolisme lemak. Jadi di sini kokofavanol itu lebih kepada meningkatkan metabolisme lemaknya ya. Jadi bukan menurunkan berat badan dengan membuat kita buang-buang air ya, tidak. Tapi meningkatkan metabolisme lemak kita supaya lemak kita bisa berkurang, tapi produksi energi kita bisa lebih banyak. Slide. Nah, selain itu juga kokofavanol secara klinis terbukti memiliki efek antivirus karena ternyata kokofavanol itu termasuk salah satunya dia bisa menghambat perkembangan atau pembelahan sel ya, reproduksi sel dari sel COVID-19. Right? Lalu juga ada juga studi klinis yang meneliti antara hubungan kokofavanol dengan fungsi endotelium dan nitric oxide, dan ternyata dengan mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa meningkatkan fungsi endotelium kita dalam memproduksi nitric oxide dengan lebih baik, di mana ini akan memberikan onset aliran darah yang lebih lancar. Slide. Nah, selain ada flavanol, ada juga bahan-bahan yang lain. Jadi sehingga ini akan semakin mendukung lagi ya manfaat-manfaatnya supaya lebih banyak lagi manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Udah contohnya ada Centella asiatica. Centella asiatica ini beberapa tahun belakangan itu kan memang dia populer akan manfaatnya untuk kulit. Tapi ternyata tidak hanya itu aja teman-teman. Centella asiatica ini basically dia itu punya manfaat antimikroba, anti diabetes, anti peradangan hingga anti depresan. Lalu juga ada black garlic. Black garlic ini sebenarnya adalah versi fermentasi dari bawang putih. Nah, tapi karena dia melalui proses fermentasi, ini yang membuat aktivitas antioksidannya itu 4 sampai 10 kali lebih kuat dibandingkan bawang putih. Nah, belum lagi dia itu sering sekali sebenarnya ya belakangan ini apalagi dimanfaatkan di bidang-bidang kesehatan. Mulai dari dalam mengatasi kanker, tumor, dan miom, mengobati kolesterol dan darah tinggi, membersihkan darah dan juga sebagai antitoksin, serta memperbaiki sistem pencernaan dengan detoksifikasi. Selain itu, bawang hitam juga biasanya atau black garlic itu juga bisa membantu untuk mencegah stroke, Alzheimer, dan membantu mengontrol gula darah serta meringankan penyakit Parkinson. Slide. Nah, lalu ada kandungan vitamin B7 atau biotin. Nah, biotin ini juga biasanya sih memang populernya untuk biasanya buat rambut nih yang rontok-rontok ya. Tapi ternyata biotin itu berperan penting dalam pembakaran protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang sering bermasalah, kok diet saya susah ya, padahal
saya sudah kurangin makan gitu kan, tapi kok tetap aja berat badannya nggak turun malah makin naik. Nah, biasanya ini akibat dari metabolisme yang tidak sempurna. Nah, vitamin B7 atau biotin itu dia bagus dalam metabolisme protein, karbohidrat, dan juga lemak. Lalu ada vitamin C. Vitamin C tentunya kita semua sudah kenal ya, vitamin C bagus banget untuk daya tahan tubuh. Tapi tidak hanya itu juga, vitamin C itu diperlukan untuk menjaga struktur kolagen, di mana struktur kolagen itu penting banget untuk apa namanya, penting banget untuk sel-sel tubuh kita, ya karena merupakan struktur dindingnya. Di mana kalau dindingnya kuat, berarti dia bisa melindungi bagian-bagian sel yang ada di dalamnya. Makanya struktur kolagen yang baik itu bisa menyembuhkan patah tulang, memar, pendarahan kecil, dan juga luka ringan. Lalu ada juga cysteine. Cysteine ini dia membantu untuk meningkatkan produksi antioksidan kuat, yang dimana ini akan membantu melindungi tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas dan toksin. Slide. Nah, lalu kita di sini sudah punya klaim kesehatan yang sudah disetujui baik oleh EFSA maupun FDA, di mana ini menjadi acuan dalam dosis konsumsi flavanol. Nah, di sini EFSA mengatakan bahwa flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi dalam aliran darah yang lebih normal. Lalu FDA sendiri juga mengatakan bahwa flavanol itu bahkan bisa menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Tapi tadi ya, ada dosis konsumsi yang dianjurkan supaya bisa mendapatkan klaim kesehatan ini, yaitu 200 mg flavanol. Slide. Nah, jadi kalau kita bisa merangkum, flavanol ini dia punya manfaat terutamanya adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, yaitu mulai dari maintain tekanan darah, gula darah, dan juga kolesterol. Tapi selain itu karena di basically adalah antioksidan, dia juga bisa membantu untuk mengurangi resiko kanker dan juga bagus untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, kalau untuk DTM liquid, ini sebenarnya adalah kombinasi dari flavanol, black garlic, dan juga centella asiatica. Nah, karena dia kombinasi dari 3 bahan yang hebat-hebat ini, sehingga dia tetap punya fungsi juga sama ya sebenarnya untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular. Tapi kekuatannya lebih kuat dibandingkan versi yang original maupun sweet. Ya, selain itu juga dia punya manfaat tambahan lain. Untuk DTM liquid ini dia akan lebih ramah pada ginjal ya, karena dia juga bisa membantu untuk melancarkan sirkulasi aliran darah pada ginjal. Lalu juga dia bisa membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Lalu ada NutriFlow buat teman-teman yang aktif. Kalau kita aktif, tentunya kita butuh tenaga yang banyak, ya kan? Kita butuh energi, kita butuh fit, ya. Nah, NutriFlow ini dia bagus banget karena dia dapat membantu penyerapan nutrisi lebih baik di tubuh kita dan juga membantu metabolisme lemak dan protein yang lebih efektif sehingga produksi energi kita juga bisa lebih banyak. Dan namanya kita aktif, kita tuh akan lebih beresiko juga tentunya ya karena kita akan mungkin terpapar dengan kuman, virus, polusi, radikal bebas, macam-macam debu ya, sehingga kita butuh proteksi yang lebih juga. Nah, flavanol itu bisa membeli kadar antioksidannya dapat melindungi sel dari stres oksidatif dan juga membantu memperkuat daya tahan tubuh. Nah, selain itu kok NutriFlow ini juga bisa digunakan teman-teman buat nurunin berat badan karena bisa teman-teman gunakan sebagai meal replacement, pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam, ataupun bisa teman-teman gunakan juga sebagai pilihan snack yang lebih sehat. Dan bonusnya, dia juga membantu dalam pembentukan massa otot. Jadi tidak hanya semata-mata turun berat badan, tapi juga otot kita lebih terbentuk sehingga ini akan membuat kita tuh bisa lebih lincah, ya. Jadi energinya dapat, lincahnya dapat. Berat badan juga tetap terjaga dan daya tahan tubuh terlindungi. Slide. Nah, lalu untuk flavanomen ini bisa teman-teman tambahkan dalam konsumsi flavanol teman-teman
terutama bagi pria ya, ini untuk pria ya, untuk menambah ekstra pada vitalitasnya. Karena flavanomen ini bisa membantu untuk meningkatkan suasana hati, meningkatkan sirkulasi darah juga, sehingga bisa membantu untuk mencegah risiko penyakit kardiovaskular, dan juga membantu untuk memperbaiki fungsi organ reproduksi pria supaya performance-nya lebih baik. Dan juga membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon, membantu dalam mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker terutama prostat, dan juga membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya gimana? Tentunya kita akan kembali kepada acuan yang disarankan oleh EFSA maupun FDA, yaitu 200 mg flavanol. Nah, gimana nih untuk kita bisa mendapatkan 200 mg flavanol? Untuk varian original atau sweet, teman-teman bisa konsumsinya mulai dari 3 sampai 5 gram sehari. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan juga jumlahnya, boleh lebih disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Slide. Untuk varian yang liquid, teman-teman bisa konsumsi mulai dari 1 sampai 2 saset per hari. Kalau untuk liquid ini mungkin lebih dianjurkan bagi teman-teman yang memang sudah punya masalah kardiovaskular. Karena memang supaya bisa lebih jos gitu ya. Lebih jos dan juga bisa lebih melindungi ginjalnya juga. Slide. Nah, kalau untuk teman-teman yang aktif itu bisa kombinasi juga dengan NutriFlow Drink. NutriFlow Drink ini dia dikonsumsinya bisa 1 sampai 2 kali sehari, cukup dengan menyeduhnya itu 15 gram setiap kali minum. Ya, 15 gram ini kira-kira sekitar 1 sendok makan muncung. Nah, ini boleh teman-teman campur dengan air hangat, air dingin, terserah, bebas. Seleranya teman-teman aja. Saya Nah, untuk bagi para pria yang ingin menambahkan untuk fungsi vitalitasnya, ya itu bisa menambahkan ekstra lagi dengan flavanomennya. Nah, untuk flavanomen ini teman-teman cukup konsumsinya paling cepat adalah 2 hari 1 kali aja, ya. Jadi boleh juga disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing. Terima kasih. Nah, oke, baik Bapak Ibu semua, itu tadi penjelasan dari Dokter Winda mengenai manfaat flavanol, manfaat koko untuk kesehatan ya. Ya, baik teman-teman, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga promo ya. Oke, baik sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Kita ada sosial media, Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media kami di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga ada TikToknya @foreverhealthy.indonesia. Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh sosial media kami untuk dijadikan sebagai alat bantu dalam mempromosikan produk FAI ya. Nah, eh, pastikan Bapak Ibu mendapatkan informasi lengkap, kemudian tips kesehatan dan juga rekaman seperti kita malam hari ini itu akan langsung diposting ke dalam official YouTube kami ya. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang sekiranya kurang jelas nih atau ingin tanya sama Dokter Winda, konsultasi kesehatan, bisa langsung hubungi di nomor 0878 1706 6067 ya, chatnya mengenai kesehatan di jam 10 sampai jam 5 sore. Kemudian nanti di hari Selasa tanggal 25 Juni di Jakarta Design Center Flamboyant Room kita akan mengadakan acara Grand Business Preview yang diadakan oleh CEO kami yaitu Ibu Dr. Susan Berlin PhD sebagai CEO Forever Health Indonesia. Kemudian ada leader kami seperti Bapak Arsendra Wardana, Bapak Denny Aslani, kemudian ada Ibu Mardiana dan juga Ibu Yulia. Di Jakarta Design Center tiketnya berbayar Rp35.000. Bapak Ibu bisa langsung mendapatkan tiketnya, langsung hubungi upline Bapak Ibu masing-masing ya. Terus kita juga ada
trip jalan-jalan nih. Setelah kemarin kita sudah berhasil jalan-jalan ke Bangkok, sekarang FAI nggak mau berhenti untuk memberikan hadiah tripnya, yaitu ada Hong Kong, Shenzhen, Macau, tiga negara, tiga bahasa, tiga mata uang, 8 hari 7 malam. Caranya mudah banget dengan mengumpulkan 300 poin atau mengumpulkan 99 poin dan 18.000 CV pairing. Periode ini sudah kita mulai dari tanggal 1 Februari sampai nanti 31 Juli. Jadi masih ada kurang lebih 1,5 bulan ya teman-teman ya. Ayo kejar promonya supaya kita bisa jalan-jalan bareng. Oke, baik itu dia tadi acara dan juga promonya ya teman-teman ya. Sekarang kita ke sesi tanya jawab ya Dokter Winda ya. Baik, saya akan Oke. membacakan pertanyaannya nih dok. Udah ada pertanyaannya dari, oke, dari sebentar. Dari Bapak Jaya nih Bapak Jaya. Selamat pagi, semangat pagi dan mohon maaf sebelumnya dok saya baru hadir. Ya nggak apa-apa Pak. Oke, selanjutnya dari sebentar pertanyaan dari Ibu Sinta. Selamat malam dokter, teman saya ginjalnya tinggal satu yang berfungsi karena ginjal yang satu pernah kena infeksi tapi nggak sampai cuci darah. Hanya pola hidupnya kurang sehat, baik pola makan maupun waktu istirahatnya sering begadang karena tuntutan pekerjaannya sebagai aktivis ya. Pertanyaannya, untuk mempertahankan ginjal yang tinggal satu ini sebaiknya perlu mengkonsumsi yang mana ya dok? Terima kasih jawabannya. Oke, kalau untuk ini sih saya pasti lebih nyaranin konsumsi yang DTM liquid ya. DTM liquid mungkin nanti boleh coba satu saset dulu. Nanti kalau konsumsi satu saset per hari, kira-kira lihat dia reaksi tubuhnya gimana. Kalau seandainya sudah mulai kira-kira dosisnya sudah cukup, dipertahankan aja. Tapi kalau pemainan satu saset kira-kira belum terlalu terasa, boleh ditambahkan jadi dua saset. Tapi kalau bisa ya, tetap ya, saya tetap menganjurkan ubah juga sih pola hidup ya, harus lebih jaga kesehatan. Karena ibarat kata, kalaupun kokoflavanol nih, ibaratnya kalau minum kokoflavanol, tapi kalau dia juga sama sekali tidak berusaha juga untuk merubah gaya hidup yang lebih sehat, ya nggak efektif sih gitu. Hasilnya nggak bisa terlalu optimal jadinya ibaratnya seperti itu. Karena kan tentunya kan pasti ini kan pengennya kan jadi lebih baik dong, nggak hanya sekedar untuk mempertahankan aja kondisi yang sekarang gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Eva nih, Dok. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, boleh nggak sih minum DTM setelah atau sebelum makan buah? Ya, yang kedua, bagaimana menurunkan berat badan? Sudah mengurangi makanan, tapi berat badan belum juga turun. Minum apa ya, Dok? Oke. Nah, kalau untuk yang pertama, liquid diminum sebelum apa boleh kok bebas. Jadi minumnya mau kapanpun nggak ada masalah, ya. Mau sambil minum apa mau makan buah dicocol liquid juga boleh. Walaupun saya nggak kebayang sih rasanya gimana ya. Emang kayak rujak. Boleh ya, jadi nggak ada masalah. Mau minumnya sebelum makan buah, setelah makan buah, nggak ada masalah kok. Ya bebas untuk konsumsi liquidnya. Lalu kalau untuk menurunkan berat badan, kalau saya sih lebih tips, saya lebih rekomen original kombinasi sama Nutriflow. Itu mantep banget sebenarnya untuk nurunin berat badan. Jadi kalau saya sih tipsnya, jadi minum kan 2 kali sehari. Ya, kalau bisa salah satu itu digunakan sebagai meal replacement, satu lagi digunakan sebagai snack boleh. Kalau seandainya nggak sanggup, dua-duanya itu digunakan sebagai meal replacement. Jadi itu nanti boleh preferensinya ibu mau lebih ke pagi atau yang malam yang digantikan buat makannya gitu ya. Tapi kombinasi dari kedua ini, kalau saya sih biasanya kombinasikan. Jadi setiap kali minum itu Nutriflow-nya kan 15 gram, saya tambahkan lagi dengan original bisa 5 sampai 10 gram biasanya. Nah, nanti itu dikocok, bah, minum pagi sama malam. Ya, pagi atau sore, pagi sama sore atau malam, tergantung. Jadi kalau seandainya lebih prefer meal replacement-nya di sarapan,
Berarti minumnya pagi sama sebagai snack sore gitu. Malamnya mau makan lagi nggak apa-apa, boleh, nggak ada masalah. Atau lebih prefer mau gantiin buat makan malam aja, nggak apa-apa. Berarti sarapan pagi seperti biasa, nanti habis itu sekitar mungkin 2 jam kemudian minum Nutriflo plus Ori, makan siang seperti biasa, habis itu baru makan malamnya itu diganti sama Nutriflo plus Ori. Itu lumayan efektif banget untuk pembakaran lemaknya lebih efektif, lebih kencang lagi. Tapi sambil dijaga benar-benar makannya juga, ya. Kadang-kadang tuh kita juga karena dia ada beberapa yang bukan minum sih, lebih tepatnya ada beberapa yang mengalami proses pembakaran lemak itu justru terasa kenyang. Tapi ada beberapa yang justru responnya jadi malah makin lapar. Nah, saya nggak tahu nih ibu akan mendapatkan yang mana karena tergantung karakter tubuh masing-masing, beda-beda orang karakter tubuhnya. Nah, semoga sih dapetnya malah jadi ngerasa kenyang ya. Nah, tapi kalau ibu ternyata dapetnya malah ngerasa yang, aduh, karena dibakarnya makin menjadi-jadi, malah jadi lebih terasa lebih lapar, itu harus bisa nahan. Ya, harus bisa ditahan untuk jangan makan yang berlebihan. Oke, biar jangan gagal dietnya. Dan usahakan juga kalau bisa ada olahraga juga, seenggaknya 30 menit lah setiap hari, ya. Nggak harus yang olahraga berat. Yang ringan-ringan aja, jalan kaki boleh, ya. Atau eh, squat, ya. Squat itu kan bisa dilakukan kapan aja ya. Ibaratnya lagi di rumah, kayak stretching sambil squat dulu. Bertahap ya, mulai dari 10 kali, nanti ditingkatkan jadi 15, 20, dan bertahap. Nah, itu yang penting ada olahraganya gitu supaya pembakarannya juga jadi lebih efektif ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya, dari Bapak Jordan. Hari Sabtu tanggal 15. Ada acara nggak di Toma? Oke, baik. Pak Jordan, untuk hari Sabtu besok, minggu ini kita tidak ada bisnis preview ya, karena memang ada libur Idul Adha ya, ada Hari Raya Idul Adha ya. Jadi nanti ketemu lagi di Sabtu minggu depan tanggal 22 ya. Oke, baik selanjutnya dari Bu Sinta. Terima kasih dokter, sangat bermanfaat ya. Kemudian Pak Pilemon, selamat malam Bu Dokter. Apa kalau sudah pasang ring bisa konsumsi produk Flavanol? Justru boleh bang, ya, justru sangat direkomendasikan kalau udah pasang ring malah. Karena kalau sudah pasang ring itu artinya sudah terkonfirmasi punya masalah kardiovaskular. Ya kan? Karena kan sebenarnya siapa sih yang paling butuh flavanol ini? Mereka-mereka yang punya masalah kardiovaskular yang paling utama. Nah, cuman kadang-kadang kan kita ada yang ngerasa, oh enggak, saya nggak punya masalah kardiovaskular kok, karena mungkin tekanan darahnya normal, kolesterolnya normal, jadi merasa eh, belum perlu konsumsi kokolflavanol gitu kan. Tapi yang justru malah bahkan jangankan punya hipertensi ataupun kolesterol tinggi ya, tapi bahkan sudah pasang ring, itu artinya sudah punya plak, ya kan? Dan itu pasti banget itu punya plak juga di tempat yang lain, di lokasi lain, di mana ini yang sangat perlu untuk dijaga. Plak tersebut jangan sampai menyempit, supaya jangan membuat aliran darah jadi tidak lancar. Justru mereka-mereka inilah yang sangat memerlukan kokolflavanol. Justru rekomen banget. Nah, kalau untuk karena dia sudah pasang ring, saya akan lebih rekomen untuk konsumsinya yang liquid supaya lebih efektif. Nah, nanti dosis konsumsinya bisa 1 sampai 2 saset per hari, disesuaikan aja. Tapi untuk di awal konsumsi, itu jangan dilepas dulu obat-obat dokternya ya. Tetap dikombinasi aja dengan obat dokter, cuman dibedakan aja jarak konsumsinya. Ya, diberi jarak sekitar 1 jam cukup kok. Ya, supaya kalau nanti mau evaluasi itu bisa lebih jelas kita untuk evaluasi hasilnya tidak bias. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Leni nih, Dok, di Bekasi. Setelah minum Flavanol setiap hari selama beberapa bulan, dan hasilnya tensi udah normal. Wah, luar biasa, Bu Leni ya. Nah, terus nanya nih, Dok, obat tensinya apakah sudah bisa dilepas atau perlu nggak minum lagi?
penawarannya sama nih dok, dilepas nggak perlu minum lagi. Kalau saran saya, dipantau dulu. Seenggaknya gini, jangan kalau ibaratnya jangan hasil hanya baru beberapa hari langsung dilepas obatnya. Jangan ya. Evaluasi dulu sebulan. Selama sebulan tensinya normal terus gak? Kalau ternormal terus boleh diturunin. Tapi jangan langsung stop begitu aja. Turunin dulu setengahnya dosisnya. Gitu ya, setengahnya dosisnya. Terus habis itu evaluasi lagi 1 bulan. Kalau 1 bulan juga masih juga tetap stabil, baru boleh dilepas. Itu pun jangan langsung stop begitu aja. Standby tetap obat tensinya dibawa-bawa. Karena kan namanya tensi itu kan kadang-kadang faktornya banyak ya. Sometimes juga uh, suasana hati, mood kita gitu kan itu kan mempengaruhi juga gitu kan. Jadi gak hanya semata-mata cuman soal masalah makan gitu kan. Banyak faktornya juga. Nah, itu juga kadang namanya kadang-kadang juga sometimes mungkin akan butuh juga tapi jadi tidak bergantung lagi jadinya dengan obat-obatan gitu. Jangan langsung dibuang gitu ya, tetap dibawa aja buat standby. Jadi intinya lebih ke tapering off ya, jangan langsung mendadak di stop. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir dari Bu Leni. Baik, karena masih ada waktu, boleh ya saya berikan kesempatan satu orang untuk yang bertanya dengan Dokter Winda bisa langsung menyalakan mikrofonnya, teman-teman. Ada Bu Dok, Yayu. Silakan Bu Yayu. ya. Selamat pagi, Semangat pagi, dokter. Semangat pagi, Bu Yayu. Bu Yayu. Nah, dokter mau tanya nih, ada tetangga datang. Ya. Dia itu badannya gatel-gatel terus, garuk-garuk dulu setiap malam itu. Sampai Hmm. korengan-korengan deh. Kalau nggak minum obat dokter, kalau nggak minum obat dokter, kambuh lagi. Kalau minum obat dokter, tidak kambuh lagi. Dia tuh bertahun-tahun seperti itu gitu. Baru dia tanya tadi, Hmm. bagaimana dengan Flavanol bisa nggak? Insya Allah sih bisa, saya bilang gitu. Hmm. Kalau menurut saran Bu Dokter Winda bagaimana? Justru bisa ya Flavanol, karena kan Flavanol itu malah bagus banget buat kulit. Dia tuh bagus banget untuk memperbaiki struktur kulit. Walaupun sebenarnya sih di sini juga kita perlu tahu juga sih dia penyebab gatal-gatalnya apa. Gitu kan kalau penyebabnya gatal-gatalnya kan bisa sangat banyak penyebabnya. Bisa karena basically kulitnya kering. Jadi gatal-gatal akibat kulitnya terlalu Hmm. kering bisa. Atau karena ada alergi. Cuman alergi ini kan biasanya ya kalau lagi kena kan lagi terpapar alerginya baru dia gatal. Atau bisa juga karena komplikasi. Komplikasi dari penyakit utama. Contohnya gatal-gatal akibat diabetes gitu kan. Diabetes karena gulanya tinggi, itu kulit tuh lebih mudah untuk gatal-gatal. Atau mungkin dia mengalami gagal ginjal ya, itu juga bisa juga gatal-gatal juga. Jadi ini lebih bagus sih sebenarnya kita cari tahu juga gitu ya penyebabnya yang mana sebenarnya supaya kita untuk takaran dosisnya pun itu bisa lebih sesuai gitu untuk kita apa untuk diberikan gitu ya. Karena Dia masih kalau masih seandainya sekolah. ternyata ya. Dia masih sekolah Bunda satu STM. Terus dia mungkin makan telur. Setelah telurnya diberhentikan tetap aja gatal. Oke. Kulitnya gimana? Kering banget nggak? Kulitnya ya agak kering dikit sih, tapi nggak terlalu kering. Nggak berkusik. Nah, bisa juga karena darah kotor. Hmm. Darah kotor juga bisa. Nah, darah kotor itu juga termasuk akibat dari proses detoksifikasi yang tidak baik. Itu termasuk juga salah satunya gatal-gatal bisa juga gitu ya. Jadi bisa banget untuk kita kasih Flavanol karena pertama Flavanol dia sendiri juga bisa membantu untuk memperbaiki struktur kulitnya. Jadi supaya kulitnya juga eh, bisa mengurangi gatal-gatalnya dan juga apa namanya mengurangi bekas-bekas
ya bekas yang digaruk-garuk akibat gatal tadi. Lalu kedua juga Ketoprofanol kan juga bagus untuk karena dia basically adalah antioksidan, dia juga bagus untuk detoksifikasi. Jadi dia bisa membantu juga untuk supaya detoksifikasinya lebih baik sehingga apa namanya gatal-gatalnya juga jadi bisa otomatis jadi berkurang karena darahnya jadi lebih bersih gitu. Nah itu boleh banget konsumsi Ketoprofanol. Untuk yang mana konsumsi pada dasarnya yang mana aja boleh. Tapi mungkin kalau untuk fokusnya di sini saya sih lebih rekomen original sih. Ori ya. Original atau Iya. sweet ya. Dia Original atau sweet. gatalnya tertentu, Dokter, sampai dari pusar sampai ke apa namanya tengah-tengah paha itu dia korengan semua, Dokter. Cuma situ Iya, doang. iya Hitam-hitam nggak apa-apa. semua badannya. Koreng-korengnya banyak Iya. banget. Nah itu juga mungkin faktornya bisa juga karena keringat. Mungkin karena kan itu kan mungkin area yang lebih berkeringat ya, bisa jadi juga itu yang bikin apa jadi area tersebut yang terasa lebih gatal bisa jadi. Nah, itu bisa konsumsi Ketoprofanol ya original kasih aja 2 kali 5 gram ya, Pagi 10 gram sore, setiap hari, pagi 2 kali sore, 5 pagi pagi sore. sore. Iya, pagi sore 2 kali 5 gram. Nah, itu dikasih untuk sementara bundling dulu aja ya, kombinasi dengan obat dokternya untuk sementara ya supaya apa namanya biar biar lebih efektif kerjanya gitu Obat ya dokternya untuk diminum juga ya. ya untuk sementara diminum dulu aja jangan langsung dilepas karena kan dia masih bergantung dengan obat dokter kan Iya. selama ini kan masih bergantung dengan obat dokter nah jadi nggak apa-apa bundling dulu aja kombinasi dulu nanti bertahap kalau udah lebih enak baru bertahap nanti mulai dicoba untuk di stop obat dokternya atau diturunin dosisnya atau dibikin selang-seling untuk obat Hmm, dokternya gitu. Di oh, baik. tapering off namanya. Dan jangan lupa banyakin minum air putih ya. Oke, iya. Terima kasih Dokter Winda atas infonya yang Oke, sangat ini baik. Terima kasih banyak. kita. Sama-sama. Oke, baik dokter. Itu tadi pertanyaan langsung ya dari Bu Yayu. Baik dok, sebelum saya akhiri, karena juga waktunya juga sudah jam 9 malam, ada yang disampaikan dok? Oke, seperti biasa saya nggak pernah bosan-bosannya mengingatkan lagi ke teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan. Kenapa? Kalau teman-teman sehat itu nggak hanya semata-mata untuk teman-teman aja, tapi juga untuk orang-orang yang teman-teman sayangi. Karena eh, kita untuk orang-orang yang kita sayangi, saya yakin banget seperti minggu lalu katakan, kita pasti deh karena saking sayangnya sama keluarga kita rela mati demi mereka. Tapi gimana kalau kita pilih yang lebih baik, yaitu rela hidup bagi mereka. Makanya untuk hidup tentunya harus sehat dong. Ayo yuk jaga kesehatan kita karena itu nggak hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang yang kita kasihi. Stay healthy semua. Good night. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda untuk tipsnya. Baik Bapak Ibu, karena waktu Zoom-nya juga sudah menunjukkan jam 9 malam, saya akhiri untuk acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan secara offline di hari Selasa dan online di hari Kamis. Jangan lupa untuk selalu konsumsi Koko Flavanol kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu berada ya. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat semua. Bye-bye. Selamat Terima malam, kasih selamat Dokter Winda. istirahat. Terima kasih Sama-sama. Dokter Winda. Bu Terima kasih Diana. Dokter Winda. Selamat malam. Terima Thank you semua. Saya izin matikan ya. Ya, terima kasih.